Oke, halo guys. Selamat hari Senin. Aku akhirnya berangkatnya hari Senin karena ada kegiatan, bukan kegiatan sih, karena ya jadi memperpanjang waktu di sini. Akhirnya baru balik hari Senin nih. Baru berangkat lagi. Oke. Di Bukit Tinggi sekarang, yaitu berangkat dari Aur Kuning Hostel, tempat biasa aku nginap kalau udah di Bukit Tinggi. Gitu. Dan ya sekarang sudah jam 8.11, agak molor dikit rasanya dari target yang aku tentukan. Tapi ya udah gak apa-apa. Masih waktunya masih relatif oke kok. Masih bisa dikejar juga. Alhamdulillah akhirnya jalan lagi. Dan di rumah pun juga aku sebenarnya cuma beberapa hari doang, habis itu pulang lagi ke Cilegon, konten lagi. Gitu. Oke. Apa kabar kalian semua guys? Selamat beraktivitas dimanapun berada, dan semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat serta diberikan kelancaran dalam urusan apapun dan rezeki tentunya juga. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Gas lagi. Jarak tempuh kurang lebih kalau dari sini 370 kilo apa ya, sekitar 370 kilo. Jadinya bisa digaspol. Bakalan ini lagi cara mainku, yaitu kejar terus ya. Gaspol terus ya. Tapi sebelum itu nanti aku mau ngambil duit dulu di ATM, sama mungkin mau ngisi bensin, karena waktu bensinku udah mulai, ya masih ada 2 bar sih, tapi cukup gak ya kira-kira? Nah itu masalahnya, nanti aku coba kira-kira deh. Oke, kita ke kanan menuju ke lintas barat lagi, menuju Pasaman. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi aku ngambil duit di ATM sebentar saja. Habis itu udah gas lagi. Dan aku lihat tadi di maps itu pom bensin paling dekat itu sekitar 48 kilo lagi. Tapi sih cukup sih dengan hitungan 2 bar ini sampai ke sana. Itu takutnya kalau ngisi di sini tuh ngantri coy. Agak repot sih. Kesana lagi soalnya tadi. Agak belok kiri tadi harusnya. Nyari pom bensin, dan nggak tahu bakalan sepanjang apa antrinya. Kalau dulu sih sempat ngisi juga aku di sana tuh, ngantri lumayan. Makanya daripada kelamaan mending gas dulu. Kan cukup juga bensinnya sampai di pom bensin tujuan nanti. Gadui, simpang Gadui. Oke, tanda sip. Semoga saja tidak hujan ya. Cuacanya bersahabat lah. Walaupun dilihat di sana tuh kayaknya kelihatan kurang cerah ya. Tapi ya semoga saja tidak ada permasalahan di cuaca yang kurang baik, biar lebih flow gitu ya gaspolnya. Oke, mari kita jalan dengan model seperti ini, belok-belok lagi. Ini bakalan banyak banget sih belok sini tuh menuju Pasaman. Dingin. Banyak belok-belokan. Ya itu. Belok kirinya lembah. Kanannya bukit.
udah tahu jalan tikungan di situ malah ngambil pula. Bodoh. Wish. Oke. Ya begitulah, banyak belokan. Tapi ini menantang juga kadang kalau nggak fokus ya. Terutama kalau sebenarnya untuk kendaraan besar doang sih yang lebih kayak butuh ekstra. Ya itu tadi, fokus juga beloknya ini. Dan ngatur besarnya kendaraannya dia kan. Kalau motor kecil mah masih oke-oke aja. Kalau motor mobil juga masih oke-oke aja. Tapi capek di beloknya aja bang sih, muter belok kanan kiri gitu kan. Wish, ada longsor. Longsor coy. Itulah kalau resikonya jalanan di daerah pebukitan gini. Iya, potensi kayak gitu ada aja, bakalan ada aja. Terus karena faktor ini juga mungkin ya, karena hujan kan longsor jadinya. Hujannya intensitasnya juga lama gitu ya. Dalam intensitas gila sih. The jungle ya, berasa in the jungle. Kanan kiri hutan gitu ya, hutan. Welcome to the jungle, dimana ini asri tentunya, sejuk. Up. Skupai. Motor yang terkenal dengan kesilauannya. Padahal BTW itu bisa disetting loh, diturunkan ketinggian lampunya itu bisa. Tapi dari pihak Hondanya sendiri malah nggak disettingin dengan baik ya, malah jadi naik gitu. Harus dari usernya sendiri yang nyeting jadinya. Tinggal gampang sih, ada tutorialnya kok di YouTube juga kan. Jadi bagi kalian yang punya motor Scoopy dan mungkin masih bikin silau, coba deh dites dulu. Bikin silau nggak kalau kita coba tes ke mata gitu ya, dari depan gitu. Ketinggian nggak tuh lampunya, itu kan bisa dicek tuh. Jadinya please banget, jangan sampai kalian jadi salah satu orang yang membahayakan orang lain, bahkan amit-amit bisa kecelakaan. Dan lebih parah lagi mungkin bisa ya udah tabrakan yang bisa merenggut nyawa gitu kan, hanya gara-gara lampu yang tidak disetting dengan baik. Itu zolim banget, buset gitu kan.
Jangankan itu ya. Ya, salah satunya lagi, ketika lampu belakang, lampu rem tidak sama sekali nyala, ya kalau itu masalah pengereman lampunya nyala atau enggak itu nggak masalah ya. Tapi setidaknya dia standby lampu merah lampu belakangnya tetap standby nyala gitu loh. Ketika di malam hari terutama. Nah, kalau itu nggak dibenerin, ya sudah. Kalian salah satu termasuk orang yang punya niat untuk membunuh orang lain. Dan kalian pun juga bisa kena ketika misalnya juga kena tabrak gitu. Karena aku ngalami sendiri ya kemarin. Ya motoran malam-malam lah gitu. Terus kemudian ya posisi kan lagi sepi ya. Ya nggak ada orang, nggak ada kendaraan ya, dikit banget gitu. Jadi bisa ditancap gas lah gitu ya. Tapi dari kelihatan gitu loh, kayak ada ciri-ciri kendaraan yang bergerak, ada gerakan gitu, tapi nggak ada lampunya di belakang mobil itu. Mobil apa ya, pokoknya mobil ya, mobil jelek lah rasanya mungkin ya. Tapi gini, dia jalannya santai, pelan lah gitu, jalannya pelan kan, lampunya juga nggak ada gitu kan. Jadi gimana tuh kalau orang yang dari belakang ketika merasa nggak ada ini kan, nggak ada kendaraan apa-apa, terus nggak, tanpa disadari dia nabrak. Kalau ditabrak kemudian pasti bakalan ada ya luka dan sebagainya. Amit-amit bisa meninggal dan kendaraannya pun rusak gitu kan. Mau menghindar pun sama aja, semua punya potensi gitu. Ketika dia kencang kemudian dia nggak sadar nabrak, atau kalau dia sadar dia ngerem tapi ngeremnya pun pasti kan ngesot-ngesot kan. Atau kalau nggak dia hindari ke kanan atau ke kiri, ternyata ada kendaraan juga dari arah berlawanan. Dan aku merasakan itu. Aku belok ketika ngelihat kendaraan itu, refleks kan, sebenarnya udah mau ngerem, tapi ngerem itu kayak udah nggak memungkinkan gitu loh. Dipaksa ngerem mendadak tuh malah bahaya jadinya buatku kan. Nah ya sudah, akhirnya aku ambil ke kanan tuh, dan BTW posisinya pas banget kayak tikungan tuh, bukan ke sini, ke kiri. Nah jadi waduh, dan itu ada kendaraan dari arah berlawanan. Untung masih ada celah. Nah kayak gini nih misalnya. Nah, untung masih ada celah di marka kuning itu, space gitu kan, sehingga aku bisa ngambil celah di situ buat lewat. Walaupun ya mobil yang dari arah berlawanan juga kaget ya, akhirnya klakson panjang gitu kan. Yang akhirnya kan buntutnya aku kena salah kan, kalau dari perspektif supir yang dari arah berlawanan, supir mobil itu. Aku yang seolah-olah disalahin kan, karena nyalip di tikungan. Padahal bukan nyalip di tikungan bos, gitu kan. Gara-gara itu tuh, si bangsat itu tuh emosi jadinya kan. Lampu belakang nggak nyala, orang mau ngerem juga udah nggak memungkinkan, terpaksa ngambil kanan. Kalau ngambil kiri nanti takutnya ini udah sempit, jadi malah jatuh ke tanah kan, jadi malah bahaya kan. Serba membingungkan ya. Nah itu, jadi ya yang sumber masalahnya bukan aku gitu. Gara-gara menghindari itu akhirnya orang lain yang malah jadi hampir membahayakan juga. Sama-sama bikin bahaya lah gitu kedua-duanya. Aku kena, bisa kena, dia si supir yang sebelah dari arah berlawanan juga bisa kena gitu. Yang ini, yang mobil ini tai kali gitu kan. Ya jadi aku cuma bisa ngegeber doang sih, ngegeber full doang. Mau pengen ngata-ngatain tapi ya nggak kepikiran pas waktu di situ tuh. Ya kayak gitulah. Ketika orang tolol dikasih nyawa tuh, dikasih tapi otaknya nggak diambil, lupa. Pas pembagian tuh nggak datang mungkin ya. Emosi emang. Ayolah, jadi pengendara yang cerdas gitu. Ya punya SIM, entah itu caranya pakai jalur tes jujur atau menembak, ya itu terserah lah ya. Yang penting tuh punya tanggung jawab bahwa kalau sudah punya SIM itu harus paham dengan aturan-aturan yang ada. Ya minimal untuk di kendaraannya dulu lah ya. Minimal banget di kendaraannya dulu. Lampu depannya tidak nyorot, tidak bikin silau. Kemudian lampu belakangnya juga dinyalain, penggunanya benar gitu. Dan warnanya juga disesuaikan ya dengan aturan. Kalau warna putih yang dikasih di belakang atau warna kuning, orang kan nggak ngeh itu lampu rem atau enggak gitu. Dia ngiranya malah itu lampu depan. Jadinya malah bahaya kan. Kasihan gitu loh orang yang pakai kacamata, orang yang terkendala dengan kelihatan seperti itu, apalagi pas hujan. Aduh. Jadi gimana ya, namanya berkacamata ya udah, itu udah takdir juga ya. Maksudnya ada punya minus gitu kan. Mau dipersembuhin juga pasti butuh waktu kan.
Tapi ya tolonglah kerjasamanya gitu guys, kan. Siapapun lah yang punya perilaku buruk seperti itu, tolong tuh diperbaiki. Ya kita sama-sama enak lah di jalan ya, jangan sampai ngebahayain orang lain gitu. Dan terutama diri kita juga. Ketika lampu belakang tidak nyala atau lampu depannya juga dibikin silau, kita juga bisa jadi korban. Ya ketabrak kan gitu. Jadinya ya itulah, butuh dipakai akalnya. Wih, pemandangan sawah yang menakjubkan, yang senang aku lihatnya. Dan pemandangan hijau-hijau ini kayak keren aja gitu. Lagi-lagi nggak pernah selesai ngomong kayak gituan, selalu excited, senang aja. Ya, terkesima dengan gedung-gedung besar, tapi juga tentunya senang dengan hal-hal yang seperti ini. Bentuk kestabilan aja sih. Ya kali semuanya dibikin gedung-gedung besar, gersang banget rasanya. Udahlah negaranya tropis, diberikan kayak kekayaan alam seperti ini malah dirusak, kan nggak mungkin. Nggak gimana gitu, agak gimana ya gitu ya. Tidak etis rasanya ya. Setelah 48 kilo akhirnya ngisi bensin dulu guys. Tapi bensin cuma satu-satunya ini dong ya, Pertalite. Oke, sini aja lah. Oke. SPBU 14263.540 24 jam. Ya sih benar 24 jam. Kan dulu aku naik ALS ngisi juga di sini nih. Wih, uniknya nggak ada Pertamax, adanya turbo. Dan ini apa ngisi nih, Pertalite kan? Kelamaan coy. Ngisinya kelamaan, entah apa yang bikin lama. Ngecer apa gimana tuh kayaknya. Dari tadi nggak gerak-gerak. Buang-buang waktu. Ya udahlah, jalan lagi. Masih bisa kejar sih ke pom bensin yang di Lubuk Sikaping aja lah. Sekarang tuh banyak orang yang ini, yang mendahulukan apa tuh ya, atau yang pakai eceran, ngecer-ngecer itu loh. Ngisi pakai jerigen itu. Aduh, kelamaan. Kayak nggak bisa dibedakan apa ya, harusnya atau ada kebijakan gitu gimana gitu. Kasihan yang cuma ngisi beberapa liter doang, nunggunya lama banget hanya gara-gara pengecer ini. Kok bentuknya sekarang gini ya? Wih, mantap juga. Hah? Iya, iya. Kayak ngerti, kayak kedengaran maksudnya. Cuma mau foto bentar doang. Dan nyampe di Bonjol guys. Apalagi mau ditawar-tawarkan sama dia bapak ini. Orang mau foto doang. Masuk ya pak? Oh, bukan orang Jakarta. Hah? Oh, orang situ, orang Sumatera Utara. Oh, dari Medan. Iya, mau pulang. Platnya aja Jakarta. Iya. Cuma mau foto sebentar aja. Dalam. Apa? Ini lamanya di dalam. Monumennya. Oh iya. Udah pernah ini pak. Udah pernah soalnya, cuman. Oh iya, siap. Kesekian kalinya ngelewat sini. Ya wajar, karena kampungnya juga di sini. Nggak jauh dari sini juga, Sumatera Utara. Ya mari bu ya. Oke, bismillah. Wish.
Apa itu? Oh, bagus juga ya. Dari sini, oh itu pantasan. Oke lah. Nah, apa sih ini? Mungkin malu aja. Ya wajar sih ditawar-tawarin, cuman nggak butuh soalnya. Tapi bagus sih bos, nawarnya baik gitu. Cuman aku lagi males aja kadang tuh. Ya memang bahasanya pakai bahasa Indonesia ya. Tapi bukan berarti kemudian aku orang lain. Ya orang sini juga, orang dari Sumatera Utara, Sumatera Barat juga. Jadi udah sering lewat sini. Makanya kayak nggak butuh buat beli-beli gitu. Daerah wisata lah jatuhnya mungkin aja. Ya tapi semoga lah rezekinya lancar-lancar aja ya Pak, Bu. Nanti siapalah mungkin motor dari Jakarta, dari mana kayak dari yang rame-rame. Nah beli-beli barang lah itu, beli pakaian atau sertifikatnya kayak gitu. Sebenarnya aku juga gak ada sertifikat ekuator sih, cuman gak butuh juga sekarang tuh. Kayak nggak terlalu excited juga sih. Nggak apa-apa lah gitu, karena di daerah sendiri ya. Kalau Sabang mungkin masih oke lah, karena memang paling ujung barat gitu ya. Tapi kalau hanya untuk ekuator kayaknya rasanya nggak usah dulu gitu ya. Oke lah, akhirnya sudah sampai juga di ekuator. Kita gas lagi, bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini jalur yang agak rawan juga tuh tadi, mendaki kemudian belok yang lumayan. Oke, masuk Lubuk Sikapiang. Kota Lubuk Sikapiang, ibu kota dari Kabupaten Pasaman. Oke, kita ngambil jalur kiri. Kalau ke kanan itu jalan untuk truk sih. Ya, tuh nggak boleh kendaraan besar lewat sini, atau bus juga nggak boleh. Jadinya lewat sana tadi, di luar jalur kota lah gitu ya, jalan kota. Kalau motor mah bebas ya, kalau sini bisa, sana juga bisa. Oke, masuk juga di Soini. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan pelan-pelan karena ini hari sekolah, hari ya kota bukan hari sekolahnya sih, tapi karena ini kota yang ya tentunya lebih rame, jadinya agak sedikit pelan-pelan. Nah,
Aku ngisi bensin di sini aja lah. Semoga tidak ngantri panjang. Oke, lumayan nih, nggak terlalu panjang. Bisa kita ngisi sini. Alhamdulillah. Ini tuh udah pengisian yang kelima dan sudah menempuh 1470 sebenarnya. Cuman waktu itu nggak sempat dinolkan ketika baru udah jalan. Di SPBU Lubuk Sikap yang pengisian kelima bensin. Mantap. Oke. Jalan lagi. Di Lubuk Sikaping. Ya, habis ini aku paling tinggal cari makan lah dulu sementara. Makan minum. Kalau mau masak mie, ternyata aku baru nyadar gasku itu kan udah sisa-sisa doang ya tinggal. Jadi kayaknya kalau masak mie nanti bakalan percuma, habis gasnya gitu ya. Ya sudah, jadinya palingan aku mau nyari makan di warung-warung tepi jalan gitu kalau bisa. Oke, ini udah area pemerintahan Pasaman nih, Kabupaten Pasaman. Nah ini area kerja di sini pemerintahannya. Kantor Bupati, DPRD ya. Katanya di jalan desa yang di daerah Pasaman sana kurang bagus pak. Mungkin bisa diperbaiki pak. Kan kayaknya kalau jalan desa urusan pemerintah daerah ya. Jadi bisa dicek kelayakan jalannya gimana. Karena terakhir aku pernah lihat lewat sana juga sih. Area sana tuh kurang bagus jalannya. Perlu diaspal ulang lah ya, atau diperbaiki, ditambal kayak gitu. Saran aja. Ini seperti kita sudah masuk ke daerah Panti ya, Kecamatan Panti. Yang ya terkenal yang ini nih, biasanya tahu ada hutan tengah, kayak hutan lindung gitu lah mungkin ya, tapi bukan hutan lindung sih. Yang lumayan panjang, tapi ada warung-warung ya. Tapi nggak tahu itu, kayaknya nggak ada deh, nggak buka. Warung, kemudian jalannya yang mantap dan syahdu dan sejuk. Kayak dulu sini aku pernah bikin ini deh, di mana ya? Pokoknya sekitar di jalan ini lah. Bikin video dan kameranya ditaruh di tepi jalan. Wah, itu membahayakan sih sekarang, mengerikan. Kalau ada yang jahil, ada yang ngambil, repot. Rasanya kurang pas gitu tempatnya, kurang cozy rasanya nanti kalau di kayak gitu. Yuk gas lagi, bismillah. Susah. Truknya nggak terlalu panjang juga yang lurus. Oke, sudah, cuman gitu doang. Habis itu keluar. Dan ini masuk ke apa itu? Ada tulisannya Polsek Panti. Dan ketemu pom bensin lagi.
Wish. Sungai. Tanya kayak tanahnya itu apa? Kayak berpasir itu jalannya kan. Jadi kayak mengerikan kalau aku belok agak miring tadi. Nah, ya udah lurus aja dulu sambil ngerem. Ini ke kiri Pasaman Barat, guys. Sebenarnya ke Mandailing Natal itu bisa lewat Pasaman Barat loh. Ke daerah Natal namanya nanti, bukan ya namanya kan Kabupaten Mandailing Natal tuh. Tapi bisa ke Natal. Lewatnya sebelahnya satu lagi, bukan yang ini. Dari Pasaman Barat tadi. Cuman jadinya malah jauh nanti. Rasanya gitu. Banyak sini beca-beca ya. Beca pakai Mega Pro ya. Ini BTW cuacanya gelap terus mesin ya. Rada mendung gitu. Tadi sempat gerimis kecil. Ini pertanda sini. Tapi ya awannya nggak gelap-gelap banget juga sih, masih biasa aja. Cuma mungkin akan ada gerimis yang kecil-kecil gitu. Maybe ya. Belokan. Ini udah masuk Rau apa ya? Soalnya nanti ada tugu itu, Tuan Kurau. Nah, ini nih Tuan Kurau. Tugunya. Monumen Tuan Kurau. Sampai juga di Rau deh. Wish, Palestina. Bendera Filistin. Nah, kemudian ya udah gas-gas terus aja sampai perbatasan. Ngeri emang dua tak ya tarikannya. Tapi boros bensin gitu ya. Oke, apa ini? Ya udah. Ntar lagi kita masuk ke perbatasan nih guys, kayaknya ya. Soalnya biasa kalau habis dari Rau tuh dia udah dekat tuh. Nah, lihat Sumatera Utara gimana tuh jalan sekarang ya, udah bagus belum ya? Dulu sih udah bagus, cuma sekarang nggak tahu apakah udah progres, udah semuanya beres apa gimana. Semoga saja. Mari kita lihat nanti ya. Wow, mengerikan ya. Longsor tuh. Kalau lanjut terus mengerikan tuh. Wah, itu ada ALS guys. Tadi sudah berapa kali lewat ya berpapasan gitu? 3 kali apa 4 kali ya, 4 bus kayaknya, atau 3 bus. Dan sekarang yang sejalan nih, searah. Bus ALS tujuan kemana dia? Apakah ke Medan endingnya kayaknya? Emang ujung-ujungnya sih kalau biasanya tuh ke Medan sih endingnya. Kayak lagi mode santai apa ya. Gak ada yang mau nyalip.
walaupun ya begitulah, kurang menyenangkan karena masih rada-rada jadul juga busnya, tidak diperbaharui. Gak ada colokan coy, susah. Dan ya kadang ada ketidakjelasan kursi juga sih, yang kadang bagus kadang enggak, kadang dapat bangku tempel lah, bangku yang udah ditambah-tambahin itu jadinya jelek. Kualitas AC-nya kadang juga kurang bagus waktu itu yang aku dapat ya, cuman nggak semua bus ALS gitu juga. Karena waktu aku pertama kali berangkat juga bagus-bagus aja kok, naik dari Sibolga tuh ke Jakarta. Tapi pas dari arah Merak ke kampung, ke sebaliknya malah dapat yang zonk. Sudah masuk kita guys, Sumatera Utara. Nggak jadi makan aku nih. Nggak nemu yang soalnya yang proper rasanya ya. Bukan nggak nemu, mungkin kelewat atau pelupa atau nggak kelihatan. Ya udahlah, nanti aja. Nanti kita masuk dulu ke Sumatera Utara. Udah jam 11 siang, 1490 km. Sudah berarti menempuh berapa kilometer nih aku? 140 km baru ya. Dari Bukit Tinggi ke sini tuh sekitar 140 km berarti ya. Welcome to Sumatera Utara. Dan ya seperti biasa, foto lagi guys. Welcome Sumatera Utara. Wih, ada warung sekarang ya. Sumatera Utara kesekian kalinya, dan ini sudah nggak diurus lagi nih. Tulisan Mandailing Natal udah makin hancur nih. Entah siapa yang makan nih, kayak hilang gitu. Dan yes, jam 11 siang udah nyampe di sini. Ada sekitar 230 kilo lagi kayaknya deh, atau 250 kilo lah dibulatkan. Mantap. Jalannya